Melihat contoh yang kedua, apabila diketahui satu titik dan koefisien arah atau slope untuk mencari fungsi persamaan suatu garis lurus. Ya. Contohnya diketahui M ini adalah koefisien arahnya, adalah setengah, dan titik yang melalui garis lurus, yaitu titik 2,4. Karena cuma satu titik, maka ini kita bisa sebut ini X1 dan ini adalah Y1-nya. Nah, kita lihat persamaan garisnya, Y, M, X kurang X1 tambah Y1, ya. Jadi tinggal disubstitusi apa yang diketahui, M-nya kan setengah, ya. Setengah X kurang X1-nya adalah 2 tambah Y1 4. Ya. Jadi persamaan ini kali setengah X kurang setengah kali 2 jadi 1 tambah 4. Jadi hasilnya adalah setengah X tambah 3. Jadi persamaan garisnya adalah setengah X tambah 3. Ya, ini untuk satu titik dan koefisien arah yang diketahui. Persamaan garisnya adalah Y sama dengan setengah X tambah 3. Ya. Nah, tadi yang contoh pertama, ya, Bapak ingin kembali sedikit dulu. Kalau diketahui dua titik, ya, dua titik tadi itu contohnya adalah 2,4 dan 3,6, ya. Nah, tadi dalam contoh ini disebut bahwa ini X1-nya, ini Y1 dan ini X2 dan ini Y2. Nah, pertanyaannya, kalau kebetulan kita tidak mau ini X1 dan tidak mau ini Y1, tapi yang dimaui yang sebelah sana yang Y1, ya. Jadi misalnya kita mau yang ini yang X1, ya. Ini Y1, ini X2, ini Y2. Bisa nggak? Atau sama nggak hasilnya? Tentunya sama, ya. Nah, coba cari sendiri apakah hasilnya sama. Mari kita langsung saja buktikan kalau begitu dengan menggunakan persamaan Y1 X kurang X1 sama dengan Y2 kurang Y1 X2 kurang X1, ya. Jadi Y kurang Y1 nya berarti ini, ya, 6 per X X1 adalah 3 sama dengan Y2 berarti dia 4 kurang Y1 ini kurang 3 dibagi X2 kurang X1. Jadi hasilnya sama dengan ini 1 per kurang 1. Jadi kita kali silang, hasilnya menjadi ini min 1 Y kurang 6 sama dengan berapa ini? X kurang 3, ya. Hasilnya ini menjadi min X min Y tambah 6 sama dengan X kurang 3. Kalau kita pindahkan ke sana, jadi Y nya sama dengan pindah ke sana, ini pindah ke sini jadi min X tambah 3 tambah 6. Y sama dengan min X tambah 9. Nah, di sini hasilnya tidak sama, ya, dengan yang pertama. Yang pertama itu tadi kita dapat Y sama dengan 2X. Nah, ini
berbeda hasilnya ya, berarti ada sesuatu yang salah dalam meletakkan persamaan ini. Kita periksa lagi ya. Y1 adalah 3 ya. Y1 adalah 3. Oh ini kenapa? Oh Y1 adalah 6, betul. X1 adalah 3, betul ya. Kemudian Y2 adalah 4. Y2 kurang Y1. Y1 adalah 6, bukan 3 ya. 6. Ya, lihat, bukan 3 tapi 6. Kemudian X2 adalah 2. X1 adalah 3. Ya, betul. Jadi di sini adalah min 2 ya. Dan ini adalah 2 kurang 3 ya. Jadi min 1 perkalian ke dalam ini menjadi min 2 ya. Min 2. Jadi ini min 2. Hasilnya ini adalah min 2x ya. Tambah 6 ya. Jadi kalau kita tukarkan tempatnya, y-nya pindah ke sini berubah tanda ya, sehingga ini pindah ke sini, ke 2x-nya menjadi 2x plus ya, tambah ini 6-nya jadi kurang ya, jadi kurang 6 tambah 6 ya. Jadi karena ini min 6, ini tambah 6, dia saling meniadakan, jadi hasilnya adalah y sama dengan 2x. Jadi sudah sama ya. Jadi kalau toh mau diganti, bukan ini x1 dan ini bukan y2, bisa. Kalau kita mau di yang x2 dan ini y2, hasilnya sama. Jadi kesalahan yang contoh pertama tadi, karena ini 3 tadi ya, kita sebut 3, tapi harusnya dia 6 karena y1 nya adalah 6 ya. Oke, nah sekarang kita akan lihat bagaimana menggambar suatu garis lurus. Ada 2 cara, yaitu cara pertama cara pertama kita melakukan iterasi, yaitu memasukkan nilai-nilai atau mensubstitusi nilai-nilai x. Yang kedua, cari titik potongnya atau titik potong terhadap sumbu x dan titik potong terhadap sumbu y ya. Kita akan melihat satu fungsi atau persamaan garis, yaitu y sama dengan 3x tambah 3. Sekarang kita akan melihat bagaimana cara menggambar ini. Nah, ada 2 cara. Pertama, kita melakukan iterasi. Yang kedua, kita cari titik potong dari persamaan masing-masing ini. Titik potong terhadap sumbu x dan titik potong terhadap sumbu y. Yang pertama, kalau kita melakukan iterasi ya. Iterasi itu atau mensubstitusi nilai-nilai y ke dalam kotak yang sudah siapkan ini. Kita pilih angka sembarang aja. Sebenarnya kalau 2 titik saja sudah cukup ya, tapi nggak apa-apa, kita bikin 3. Nah, kita lihat fungsinya ya. Kalau kita substitusi angka 0, nilai 0 ke dalam x ya, berarti y-nya adalah berapa? 3 kan? Karena ini 0 kali 3, 0 tambah 3 berarti y-nya 3. Kalau x-nya 1 berarti y-nya 6 ya. 3 tambah 3. Kalau x-nya 2, kita substitusi 2 kali 3 6 tambah 3 berarti 9 ya. Dengan titik-titik ini yaitu 0,3, 1,6 dan 2,9 ya. Kita gambar ya. Gambar. Kalau ini y, ini x, maka kita cari titik 0,3. Kalau x-nya 0, y-nya 3 ya. Kira-kira skalanya kita bikin ini 3. Inilah 0,3.
ya. Kalau dia 1, x-nya 1, kira-kira di sini, y-nya 6, 4, 5, 6. Jadi titiknya kok sekitar ini, ya. Kemudian 2,9, kalau ini 1 berarti 2, 7, 8, 9, jadi 9. Nah, ini titik 29. Ini kita tinggal hubungkan titik-titik ini, ya. Maka inilah fungsi y sama dengan 3x tambah 3, gitu. Jadi menggambar dengan melakukan iterasi. Kemudian yang kedua, bisa cara yang kedua, yaitu cari titik potong, ya. Jadi titik potong sumbu x misalnya, sumbu x. Titik potong sumbu x berarti saat y-nya sama dengan 0, ya. Kalau titik potong di sumbu x berarti tidak ada nilai y-nya, ya, karena dia sepanjang garis x. Jadi saat y 0. Nah, pada saat y 0 kita substitusi ke dalam fungsi, jadi 0 sama dengan 3x tambah 3. Pindah ke tanda kiri sama dengan, berarti 3x sama dengan min 3, ya. Jadi x sama dengan min 1, min 3 per 3, ya. Jadi titik potong terhadap sumbu x min 1 berarti titiknya adalah, jadi titiknya adalah kurang 1,0, ya. Y nya kan 0. Kemudian titik potong sumbu y. Kalau titik potong di sepanjang sumbu y ini berarti tidak ada x nya kan. Jadi saat x sama dengan 0. Jadi kalau x sama dengan 0, jadi y sama dengan, ini persamaan garisnya, fungsi garisnya 3x tambah 3. Substitusi x sama dengan 0 berarti y sama dengan 3. Jadi titiknya adalah 0,3, ya. X nya 0, y nya 3. Nah, 0,3 itu, ya, kalau kita gambar yang titik pertama, min 1 0, ya. Min 1 ke sini, ya. Kira-kira y nya 0, ya. Berarti titik ini yang dimaksud. Kemudian titik yang kedua 0, 3. Jadi x nya 0, y nya 3. Jadi sini. Jadi kalau kita hubungkan ini 3 ini y, jadi ini memotong ini. Nah, jadi dia menyambung, ya. Jadi kalau garis tadi diteruskan itu dia memotong di min 1, ya. Jadi kalau kita pakai ini, yang cari titik potong berarti titik potongnya di 3, 03 dan min 1, 0. Dia memotong min 1 dan 3. Jadi ini ada dua, ya, cara untuk menggambar, ya. Nanti setelah selesai ini, seperti biasa Bapak akan membuat tugas untuk kalian dan akan disampaikan melalui e-learning, ya. Jangan lupa tugas yang masuk atau yang disubmit merupakan absensi, jadi harus kalian masukkan, ya. Nanti kuliah berikutnya, kuliah kelima, kita masih tentang fungsi linear tapi dengan topik yang lain, ya. Sampai ketemu di perkuliahan kelima.